Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita ini, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelatihan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Izar. Saya doakan banyak rezeki. Amin. 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 Murid-muridnya baik, adem-adem, kagak keras. Alhamdulillah. Untuk berikutnya kita akan ber ice breaking bersama-sama bersama Bu Dwi Rahayu untuk waktunya. Apakah Bu Dwi ada? Oh, sudah ada ya Bu Dwi Rahayu ya. Mohon dipandu untuk ice Pak, breakingnya ya Bu Dwi ya. saja lalu ya sinyal. Halo, ya Anda saya Masih mute Bu Dwi? masih mute. Masih Halo, mute. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, jadi saya dikasih kesempatan sama Pak Widi untuk ice breaking. Cuman ice breakingnya saya susah-susah, emang simple aja Bapak Ibu. Kalau saya bilang good morning, tepuknya satu kali. Nanti di saat bilang good afternoon, tepuk tangannya dua kali. Di saat nanti saya bilang good night, tangan ini kita ada. Halo, bisa diulangi Bu? Sepertinya terputus Bu. ini pastinya sisinya pakai data soalnya pakai. Saya ulangin ya. Em, jadi ice breakingnya gampang Bapak Ibu. Ya, sama bisa tepuk tangannya satu kali. Di saat saya bilang good afternoon, tepuk tangannya dua kali. Di saat saya bilang good night, dada tangan ini taruh di dada. Ya, gampang aja kok, nggak susah. Halo, Ya Bu, Ya Bu, kedengaran. benar, alhamdulillah. Ya kita mulai aja ya. ya Bu. Sinyal saya putus-putus nggak ya Bu? Soalnya gambarnya di tempat saya putus-putus nih. Nggak bisa ya? Di saya aman Bu. Aman Bu, Oh, aman. aman. Oke, oke. Saya Aman Bu, cari aman. tempat dulu. Amin. Pegangin dong bentar. Bangunnya parah banget di sini. Kagak. Pak Widi mungkin bisa di switch ya karena beliau menggunakan handphone kemudian sinyalnya juga dari tadi merah saya lihat ya. Iya, iya Pak, betul. Saya pakai HP. Gimana ya? Iya, sepertinya yang lain saja Pak Widi, silakan ditunjuk yang lain saja ya Terima karena kasih. beliau. Oke, buat berikutnya mungkin sebentar saya Bu siapa ya? Jika ada yang punya ice breaking boleh nih mention di komen di di chat kolom chat boleh sebelum saya mau menunjuk
Wah, belum saya mau menunjuk eh, Saya Pak. menunjuk Ibu. Bentar. Bu Siti Maria raise hand itu sepertinya. Silakan. Bu Siti Mariam, oh resen. Terima kasih Bu Siti Mariam. Iya baik Pak. Mana Bu Sebenarnya Siti? tadi saya sedikit menangkap ice breakingnya dari Bu Dwi ya. Mungkin coba mempraktekkan aja memandu. Jangan di sini, nanti saya mau ngecas sini, sana aja. Oke, siap. Jadi tadi katanya kalau misalkan saya bilang good morning, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kemudian kalau saya bilang good afternoon, tepuk tangannya 2 kali. Nah, terus kalau dibilang good night, tangannya kayak gitu ya Bapak Ibu. Ya sebelumnya mohon maaf Bu Nunung, boleh di mute nggak? Kayaknya nyala ya. Terima kasih Bu Nunung. Kita mulai ya Bapak Ibu. Konsentrasi. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Ayo, good night. Jangan tepuk tangan, tepuk nyamuk aja. Oke. Good night. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Oke, give applause for all of us. Tepuk tangan buat semuanya. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Bu Siti Mariam. Semoga diberi keberkahan, anaknya baik-baik, empuk-empuk ya. Terima kasih. Sekarang untuk kegiatan berikutnya saya lempar langsung ke Pak Sofyan. Silakan sumonggo Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Widi, luar biasa sekali. Ice breaking sampai dengan hari keempat masih belum menemukan setting yang firm istilahnya ya. Jadi terlihat sekali guru-guru SMK Jakarta Selatan ini kreatif-kreatif sekali ya. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, banggakan dan mudah-mudahan pada hari ini semuanya berbahagia ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Widi tadi. Hari ini merupakan pelatihan hari keempat. Ketika pelatihan hari keempat, berarti tersisa 1 hari lagi kita akan bertemu ya, melalui tatap muka maya melalui Zoom ya. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis pra PPG. Hari ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan. Ya, agenda pertamanya saya akan meminta 1 atau 2 orang para peserta nanti untuk memberikan review singkatnya tentang apa yang sudah kita bahas ya pada pertemuan pelatihan hari ketiga kemarin. Ya, itu agenda pertama. Kemudian untuk agenda yang kedua, nantinya kita akan membahas beberapa orang nanti akan memaparkan pengerjaan perangkat pembelajarannya ya. Jadi harapannya bukan lagi sesuai kelompok, akan tetapi siapa yang benar-benar siap untuk memaparkan perangkat pembelajaran yang sudah diset sedemikian rupa sehingga masuk dalam kategori kreatif, sehingga masuk dalam kategori inovatif ya, perangkat pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahas mata kuliah ketiga ya, mata kuliah ketiga kita di PPG dalam jabatan, yaitu praktik pembelajaran. Oke, setelah kita membahas praktik pembelajaran, baru kemudian kita akan membahas tentang lembar kerja ketiga di hari keempat pelatihan. Oke, baru kemudian kita akan mengakhiri sesi. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, agenda-agenda kita pada hari ini. Oke, saya mohon izin menyapa terlebih dahulu. Ada Pak Agus sepertinya dari Pemkab Jakarta Selatan.
Pak Agus, mohon izin, Pak. Ada yang ingin disampaikan, Pak Agus, monitor? Oke, Tidak. Oke, sepertinya beliau tidak ini ya, tidak ada. Oke, jadi langsung saja saya akan meminta dua orang, satu perwakilan dari bapak-bapak, satu perwakilan dari ibu-ibu. Silakan menjelaskan inti dari apa yang sudah kita bahas, ya, apa yang sudah kita diskusikan kemarin pada pelatihan hari ketiga. Untuk ibu-ibu, saya minta perwakilannya dari ibu yang jarang sekali berbicara. Ada Ibu Yunitawati, ya. Kemudian untuk bapak-bapaknya, saya minta Pak Rahmat. Ya, jadi saya berikan kesempatan kepada Bu Yunita dan juga Pak Rahmat. Silakan diceritakan kembali atau dijelaskan kembali tentang apa yang sudah kita bahas kemarin pada pelatihan hari ketiga. Intinya apa? Begitu ya. Oke, silakan kita mulai dari Bu Yunita Wati. Instruksi, Pak Sofyan, sebentar Pak Sofyan. Ya, bagaimana Pak Danton? Oke, rules yang pertama yang kemarin Pak Sofyan bilang tuh kalau nggak buka kamera di-kick, silakan di-kick aja itu Pak, yang Pak Aditya. Karena dari tadi saya lihat dia cuma menutup layarnya saja. Pak siapa? Pak Aditya. Oke, ini benar. Kita keluarkan saja ya. Sebentar. Kita panggil dulu sebelum kita keluarkan. Pak Adit, halo monitor Pak Adit. Pak Adit, monitor. Oke, dua kali. Ketiganya, Pak Adit, halo monitor. Oke, ini kita keluarkan saja ya. Tidak ada kabar sama sekali. Oke, baik. Sudah ya. Silakan Bu Yunita. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha merangkum pelatihan kita yang udah berjalan 3 hari kemarin ya Pak ya, keempat hari ini. Dari yang saya tangkap dari pelatihan, yang pertama itu materi sampaikan itu pendalaman materi. Pendalaman materi itu berisi tentang tahapan-tahapan untuk penentuan solusi. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah, kemudian ada eksplorasi masalah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah analisis atau penentuan masalah. Itu intinya yang materi pertama. Jadi kemarin setelah kita dipaparkan pendalaman materi, kita dikasih LK ya. LK untuk membuat tahapan-tahapan penentuan masalah. Nah, kemudian yang kemarin hari Rabu ya, kita diberikan materi yaitu perangkat pembelajaran. Nah, di sini melanjutkan masih ada hubungannya dengan materi 1. Di materi perangkat pembelajaran ini kita diharapkan bisa menyusun pembelajaran yang inovatif. Seperti itu Pak, yang saya tangkap dari pelatihan yang udah berjalan 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yunita. Boleh kita beri applause Bapak dan Ibu guru semua untuk Bu Yunita, luar biasa. Mudah-mudahan akan bisa lebih aktif lagi ya Bu Yunita. Oke. Baik Pak. Baik, berikutnya tadi ada Pak Rahmat. Ini yang irit sekali berbicara. Ya, siap, Pak. Oke, silakan. Kedengeran nggak soalnya, halo? Kedengeran nggak? Silakan. Halo? Kedengeran nggak Pak suaranya? Kedengeran Pak. Oke, ya. Tes, Jelas, tes, Pak. tes. 1, 2, 3, 4. Ya, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mohon maaf ya kalau misalnya ada sedikit bising di sini juga. Saya akan memaparkan atau bukan memaparkan sih, jadi intinya kita mengintisarikan apa yang pertemuan pertama sampai hari ini atau kemarin ya, bukan hari ini. Nah,
Terima kasih yang pertama Pak Sofian yang telah membimbing dari pertama sampai yang sekarang mau dimulai. Nah, yang pertama itu ya tadi sama seperti Ibu tadi buat ini tadi ya. Yang pertama kita pertemuan perkenalan dulu ya. Saya juga kenalnya sama Bapak Ibu yang baru-baru di sini. Saya juga baru ditugaskan ini. Semoga ini bermanfaat banget buat saya terutama dan umumnya buat kita semua. Dan yang pertama itu kita dikasih apa sih challenge dari pertemuan yang tugas-tugas ya, tugas-tugas dari yang kemarin diberikan. Saya juga sama sangat kesulitan juga, terutama jam yang mungkin Bapak Ibu rasakan juga untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama Kak dikasih pertama itu eh, memaparkan alternatif dari solusi apa sih permasalahan kita selama belajar menghadapi eh, anak didik kita di sekolah, baik itu yang mohon maaf yang di sekolahnya ada mungkin ABK atau yang di luar itu juga yang bandel-bandel, kita cukup kuat tangguh untuk menghadapi itu semua. Nah, itu solusi serta penentuan solusinya itu bagaimana sih kita menentukan solusi dari mulai analisa serta eksplorasinya. Dan kita dikasih tugas juga tuh yang terakhir itu media pembelajaran. Gimana sih di media Merdeka Belajar ini kita memberikan sedikit materi tapi lebih banyak prakteknya dan anak itu lebih paham. Jadi merdeka itu bukan kita yang merdeka, tapi anak-anak coba kita merdekakan dari segi belajar yang inovatif dan kreatif. Bukan kita memaparkan dari segi materinya saja, tapi dari segi praktiknya juga mereka harus paham juga. Jangan tahu eh, tulisan, tapi tahu dari apa sih yang dipraktekkan dari tulisan itu. Mungkin itu aja sih Pak, yang saya tangkap di hari pertama sampai kemarin. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Bu Yudita dan Pak Rahmat. Terima kasih ya. Jadi Pak Rahmat ternyata beliau memang mahal suaranya ya. Jadi harus ditunjuk itu baru kemudian akan aktif ya. Berbeda sekali dengan Pak Widi ya. Mudah-mudahan akan sering ngopi dengan Pak Widi sehingga nanti menular. Super Dia senior saya Pak Pak. Widi. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak ya sekali lagi kepada Bu Yunitawati, kemudian ada Pak Rahmat. Ini Pak TB hanya memperlihatkan kita back ininya saja, backgroundnya saja. Ini kita keluarkan saja ya. Oke, oke. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya pelatihan ini yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Sekali lagi itu merupakan suatu kesatuan ya, mulai dari mata kuliah pertama pada PPG dalam jabatan itu pendalaman materi, oke, itu mata kuliah pertamanya. Sekali lagi, kemudian mata kuliah keduanya itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran yang tentunya sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian mata kuliah yang ketiga itu adalah praktik pembelajaran atau PPL-nya. Action atau implementasi dari perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya. Jadi harapannya di hari ini karena sudah ada perwakilan dari Bapak-Bapak dan sudah ada perwakilan dari Ibu-Ibu, maka kita akan meminta Bu Yunita dan Pak Rahmat silakan untuk memilih ya, untuk memilih dua orang. Bu Yunita satu, Bapak-bapak atau ibu-ibu, kemudian Pak Rahmat satu. Silakan. Dan kalau bisa mewakili ya, mewakili satu yang menggunakan dokumen kurikulum ini kurikulum Merdeka, satu yang masih menggunakan kurikulum 2013. Begitu ya, Bu Yunita dan Pak Rahmat. Silakan dipilih satu dan langsung ditanyakan ke yang dipilih ya. Silakan. Baik Pak, saya mau pilih ibu-ibu, boleh ya Pak ya? Siapa ya? Bu Cici, boleh Pak? Bu Cici Marlina. Bu Cici Marlina, monitor Bu Cici. Oke. Iya Pak. Cici menggunakan apa Bu Cici? Kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013?
Di sekolah kami untuk kelas 10-11-nya kurmer, Pak, dan kelas 12-nya masih kurtilas. Oke, yang Ibu gunakan apa? Nah, itu. Kalau yang saya gunakan lebih ke kurmer karena saya mengajar PIPAS. Oke, baik. Berarti kurikulum Merdeka sudah. Pak Rahmat, silakan PR-nya untuk mencari yang kurtilas. Ya, silakan Pak Rahmat. Siapa? Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya kalau petunjuk ya. Ini perintah. Perintah. Eh, ya mungkin mewakili saja ini mah. Kita kan sama-sama belajar ya. Mohon maaf kepada Pak Ardianto kali Pak. Pak Ardianto. Ya, Ya, ya siapa? saya pakai kurikulum Merdeka kelas 11, konsentrasi keahlian. Oke, Oh, berarti di switch. Satu lagi, silakan. Yang 2000. Pak Tafikri. Saya pakai kurikulum Merdeka juga, Pak. Mohon maaf. Merdeka. Iya. Oke, tiba-tiba jadi kurikulum Oh, Merdeka semua kan? Oke, coba yang lain, yang Bapak lain. mau izin saya pakai kurikulum 13. Silakan. Pak Ijar kayak Pak Ijar. Ya, Bapak mau izin saya pakai kurikulum 13. Oke. Oh iya. Berarti Pak Izar saja ya? Oke. Ya, boleh Pak. Saya pakai Oke, kurikulum baik. 13. Jadi langsung saja, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pelamar kita. Ya, ada Pak Izar dari Kurtilas, kemudian ada Bu Cici dari Kumer. Oke, silakan. Yang pertama Bu Cici. Ini presentasi LK ya, Pak? Presentasi perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Ya, oke. Saya izin share screen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Cici Marlina Rahayu dari SMK Al Hidayah 2. Di sini saya akan memaparkan tentang LK saya yang saya kerjakan baru tadi pagi. Terima kasih Bu Yunita sudah ditunjuk, padahal tadi saya udah diem-diem aja biar nggak ditunjuk. Bapak Ibu, saya juga masih banyak belajar tentang pendidikan karena saya baru di pendidikan dan saya juga masih meraba-raba tentang kurikulum. Jadi saya juga masih banyak belajar tentang pembuatan perangkat ajar. Ya, ini adalah contoh perangkat ajar saya di SMK saya tentang mata pelajaran PIPAS, Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa kenapa ya. Jadi yang saya ajarkan itu dulu, kalau dulu di kurikulum 2013 itu terbagi atas fisika dan kimia. Tapi sekarang di kurikulum eh, Kurmer ini itu sudah menjadi PIPAS, Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Walaupun background saya adalah fisika, tapi dari sekolah tetap dituntut untuk mengajarkan ilmu sosial seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih modul ajar yang saya buat untuk fase E kelas 10 karena memang mapel PIPA sendiri hanya ada di fase E saja. Di dalam sini ada informasi umum yaitu seperti identitas modul. Nah, ini ada kodenya, terus kode ATP-nya, nama penyusun, jenjang sekolah, fase, dan alokasi waktu. Untuk kode ini, mohon izin, Ibu, yang lain apakah bisa melihat paparan Bu Cici? Tidak. Tidak melihat, hanya dokumen-dokumen. Share screen-nya yang saya Share layar screen-nya aja, belum Bu Cici. kelihatan, cuma matanya doang. Oke, mungkin di stop dulu. Share screen-nya pilih pilih yang mana Pak? pilih yang share screen aja. Jangan yang dokumen itu. Oh, ini ya? Nah, ya. Oh, udah kelihatan sekarang? Sudah. Sudah terlihat Ya, sih. maaf ya Sudah Pak Bu, ya. sudah.
Ya, sudah. saya deg-degan Pak soalnya. Lanjut Bu, santai aja. Ya, jadi di dalam informasi umum ini Bapak Ibu ada identitas modul, kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila yang terkait, sarpras yang saya gunakan dan target untuk peserta didik, model pembelajaran. Nah, ini adalah dari informasi umum yang dapat saya sampaikan untuk Mapel PIPAS. Nah, di sini ada kompetensi intinya yaitu tujuan pembelajaran. Kebetulan tujuan pembelajaran di materi PIPAS ini ada sampai ini untuk yang 11 sampai 16 ini ada di bab 1. Terus ini selanjutnya di bab 2 saya bikinnya per bab jadi sampai bab 4. Nah, kebetulan ini saya bikin untuk hanya 1 semester khusus untuk pelajaran ilmu alam saja. Jadi untuk yang ilmu sosial itu terpisah modul ajarnya sendiri gitu. Setelah itu ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik untuk siswa, terus ada juga kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini saya hanya mencantumkan untuk pertemuan pertama, di mana pendahuluan itu selama 5 menit, kami memberi salam, menyapa, berdoa sejenak, terus lalu mengabsen siswa, lanjut persepsi atau mulai dari diri, kami memberikan pemantik-pemantik kepada siswa. Untuk bab 1 ini materinya yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi di sini kami akan bertanya, apa sih yang siswa tahu tentang makhluk hidup? Bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup seperti itu? Terus tidak lupa di sini kami juga memberikan motivasi supaya siswa ini giat belajar. Terus di sini juga ada sintaks 1 yaitu eksplorasi konsep, yaitu mengamati, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Lanjut sintak 2, sintak 3, sintak 4, sintak 5 sampai ke refleksi atau penutup di sini yaitu mengumpulkan lembar kerja, terus ada bahan presentasi, ada refleksi. Nah, di sini kami juga mempunyai lembar refleksi peserta didik. Jadi di sini kami akan menanyakan beberapa aspek seperti perasaan dalam belajar, maknanya, penguasaan materi, aktifan, dan gotong royongnya. Nah, ini adalah contoh LK-nya dari kami. Terus ini ada contoh materinya, di sini ada tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi makhluk hidup, terus tahu peranannya, komponennya apa saja, interaksinya terhadap komponen ekosistem lain seperti apa, ada alat bahan, materi. Nah, ini materinya semua kami cantumkan di sini. Kami di sini belajar tentang konsumen, produsen, simbiosis, terus pencemaran lingkungan juga masuk ke dalam materi makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini juga ada tugas diskusi kami cantumkan, ada langkah kerja, ada asesmen, terus ada penilaian sikap di sini, ada penilaian pengetahuan, ada lembar kerja lagi untuk diskusi, lembar pengamatan observasi jika diperlukan, ada lembar kerja praktikum. Seperti itu, Bapak Ibu, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Ibu Cici ya, yang sepertinya masih konsisten dengan the power of kitab putih ya. Jadi sekarang sudah abad 21 2003, kemudian masih belum terlihat ada ini ya, ada namanya ada yang diambil dari contoh yang sudah diberikan kemarin ya. Harapannya sebenarnya paling tidak itu ada ini ya, sudah ada peningkatan dari contoh yang sudah saya berikan kemarin, karena kemarin itu sudah masuk semua untuk salah satu model, baik model PJBL ataupun PBL, kemudian salah satu dari 3 media yang diharapkan. Dan tadi masih belum ini ya, masih belum tergambar di sana, masih belum dijelaskan oleh Bu Cici ya. Sebelum nanti kita akan komentari, kita langsung ke yang kedua ya. Yang kedua tadi ada Pak Izhar kalau tidak salah. Pak Izhar, iya. Oke, silakan Pak Izhar. Silakan Pak Izhar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu mohon izin saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Nah, ini saya pakai media ER Bapak Ibu. Kita masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini yang saya pakai adalah mohon maaf ini kelebihan tadi. Yang saya pakai adalah ER berbentuk smart relay. Jadi dia seperti simulasi simulasi ketenaga listrikan seperti itu. Ini untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP, kompetisi inti, kompetisi dasar, indikator pencapaian, dan kemudian tujuan pembelajarannya. Ini saya ambil 6 buah indikator pencapaian. Pertama yaitu menerapkan instalasi, kemudian menerapkan fungsi, menerapkan kendali, setelah itu mengoperasikan, membuat, kemudian mengoperasikan lagi. Ini semua dalam bentuk ER Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan ER-nya seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran ini saya mencakup ini sudah masuk ke ABCD yang Audience Behavior Condition Degree. Ini sudah ada semua. Diberikan penjelasan mengenai rangkaian kendali motoristik berurutan. Nah, kemudian selanjutnya sampai ke peserta didik kelas 12 semester genap membuat minimal 6 fungsi timer dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan bagaimana saya menggunakan media ER-nya yaitu berupa smart relay ini. Materi pembelajaran, mohon maaf Bapak, ini saya juga masih hitam putih, belum saya kembangkan lagi karena memang membuatnya butuh ini Pak, butuh waktu yang sangat lama kira-kira karena nyusun ini dulu. Kemudian materi pembelajaran ini saya masuk ke smart relay-nya. Nah, ini sebagai rangkaian kendali. Nah, ini bentuk penjelasannya, bentuk penjelasan kerja, penjelasan smart relay-nya. Nah, kemudian masuk ke ER-nya nih Pak. Masuk ke pemilihan smart relay. Nah, ini yang kita pakai ER-nya Pak. Ini yang kita pakai. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya menggunakan ER ini. Seperti itu. Ini ER-nya. Ini kurang lebih materi pembelajaran ER. Nanti saya tunjukkan. Ini materi pembelajaran. Nah, pendekatan model metode yang saya pakai adalah scientific learning dengan model project based learning. Dengan metode yang digunakan adalah literasi, diskusi, ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Media yang saya gunakan adalah PowerPoint, LCD, whiteboard, spidol, dan Zeliosoft, yaitu ER-nya itu sendiri. Gitu. Sumber yang saya dapat adalah artikel dan internet. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, ini saya masukin semua langkah-langkah dari PJBL ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, mulai ada orientasi, guru memberi salam, siswa doa berdoa, saya berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian guru menginformasikan beberapa materi yang harus diingat kembali, memotivasi siswa dan lain sebagainya. Dan kemudian didorong untuk tertarik mengetahui hal-hal yang baru, learning to know. Kemudian yang ketiga, persepsi, menanyakan tentang materi sebelumnya, menyampaikan inti tujuan pembelajaran, menyampaikan pentingnya sikap spiritual dan sosial yang harus diimplementasikan berkenaan dengan pelajaran hari ini. Nah, kegiatan inti ini saya ambil semua dari aspek-aspek PJBL, yaitu menganalisis masalah, kemudian membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek, kemudian melaksanakan penelitian, setelah itu menyusun drive atau prototype produk, kemudian mengukur, menilai, dan memperbaiki produk, kemudian terakhir adalah finalisasi dan publikasi produk. Ini semua ada yang individu dan juga ada yang kelompok Bapak Ibu. Jadi semuanya terlibat seperti itu. Kemudian kegiatan penutup seperti biasa, siswa diminta menyimpulkan tentang rangkaian kendali. Ini sebagai bahan evaluasi. Guru memberikan kesimpulan yang lebih tepat, kemudian memberikan penugasan. Ini penugasan evaluasi juga. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran ini saya ngambil asesmen penilaian-penilaian yang ada di kurikulum 2013 seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan Bapak Ibu. Nah, di bawah ada rubiknya, penilaian sikap. Nah, ini penilaian sikap saya bikin rubiknya, saya bikin disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Ini untuk penilaian sikapnya. Ini rubik penilaian sikap. Kemudian, nah, jika 4 indikator terlihat, B jika 3 indikator terlihat, dan D jika 2 indikator terlihat. Ini sebenarnya A, B, C, D ya Bapak Ibu, cuma saya lupa ngeditnya jadi kepotong-potong.
mohon maaf. Nah, kemudian indikator penilaian sikap. Nah, ini poin-poinnya Bapak Ibu dari 4 indikator ini. Nah, ini yang dimaksud dengan poin 4 indikator itu. Nah, kemudian dari rumus pengolahan, saya sudah cantumkan rumus pengolahannya. Nah, kemudian ke penilaian pengetahuan. Nah, ini kisi-kisi soal yang akan saya terapkan pada saat nanti saya mengajar, yaitu ada indikator ini soalnya 311 2 ini soalnya. Jadi per indikator mendapatkan soal Bapak Ibu seperti itu, diwakili oleh soal-soal. Nah, kemudian jawabannya juga akan saya buat di bawahnya. Nah, ini ada kunci jawabannya, juga. Kemudian rubrik penilaian jawaban ada di sini. Nomor 1, skor setiap soal. Nah, nanti saya jelaskan jika dapat 5 dijawab seperti ini, jika dapat 4 dijawab seperti ini, seperti itu. Nah, ini juga sama nih. Jika dijawab 8 fungsi dapat skor 5, jika dijawab 6 fungsi dapat skor 4. Ini rubrik untuk penilaian pengetahuan. Sama dan lain sebagainya. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, ini yang untuk ranah PJBL-nya, psikomotor. Kalau tadi abstrak, sekarang masuk ke psikomotorik. Ini untuk psikomotoriknya. Ini semua ranah praktek yang menghasilkan job sheet di bawahnya Bapak Ibu. Maaf. Seperti itu pemaparan perangkat pembelajaran saya. Ini saya tunjukkan ER-nya sebentar. Nanti saya akan gunakan sebentar saya share screen lagi. Yang share screen lagi. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oke. Ini simulasi ER yang akan saya presentasikan. Nah, ini simulasi ER untuk bahan mengajar Bapak Ibu. Jadi tadi kan saya setting fungsi timer ya, fungsi timer selama 5 detik. Nah, ini fungsi ER-nya. Jika kalau saya tekan dia, nah lampu ini menyala. Ketika terhitung 5 detik, maka lampu 2 akan menyala. Seperti itu. Ini contoh ER aja untuk diajarkan nanti begitu saya mengajar di kelas 12 seperti itu. Ini ER-nya Bapak Ibu gitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Warahmatullahi. tepuk tangan Bapak dan Ibu semua ya. Luar biasa. Jadi Pak Izhar dalam jangka waktu ini ya, semalam saja sudah bisa merampungkan sesuai dengan instruksi yang diberikan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah ada PJBL, kemudian juga sudah ada salah satu dari 3 media ya. Beliau tadi menyebutkan ada ini ya, ada salah satu dari artificial intelligence, augmented reality, dan kemudian ada virtual reality-nya. Berikutnya saya akan meminta komentar dari satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, oke? Dari perangkat pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Yunita, kemudian yang sudah diberikan juga oleh Pak Izhar. Bapak-bapak ada yang mau raise hand kah? Atau saya harus tunjuk lagi? Silakan. Silakan. Oke, Pak Danton, silakan Pak Danton. Silakan Pak. Baik, Pak Sofian, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, mungkin saya akan mencoba mengomentari, bukan berarti saya ini ya sudah sempurna dalam mengerjakan modul ajar kurikulum Merdeka. Di situ saya juga masih belajar banyak mengenai modul ajar yang memang kalau menurut saya isinya cukup banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat satu modul ajar. Jujur saya untuk membuat satu modul ajar ini semalam aja sampai jam setengah 10 sampai jam 10 malam gitu. Saya masih ini kayaknya masih belum bisa untuk saya edit Pak Sofian. Jadi saya bikinnya masih hitam putih juga seperti Bu Cici tadi. Baik, Bu Cici mohon izin ya untuk mengomentari sedikit ya Bu Cici. Oke, di sini mungkin bisa sambil di share screen kali Bu Cici, biar kita bisa saling sharing untuk modul ajar ya Bu Cici. Mohon izin Bu Cici ya. Oke. Update data individu. Apa ya?
Bentar. Ini apa? Oh, laptopnya Bu Cici, mau izin Bu, itu update data videonya bisa dihilangin sebentar. Karena ada. Bu Cici tidak boleh grogi, Bu Oh iya Cici. ya, ini Oke. ada Silakan. tugas dasar Wisma apa maaf Pak? Siap. Silakan. Lah, kok hilang lagi? Udah belum Pak? Sedang proses sepertinya, loading. Aduh, yang proses Bu Cici. Udah belum ya? Belum juga ya? Sudah, sudah, sudah. Sudah terlihat. Oh udah nih, Nah, oke. mantap. Oke, siap. Bu Cici, mohon izin bisa ke scroll ke atas dulu Bu Cici. Mohon izin ya, mohon maaf. Ya nih, ya nih. Oke, mantap. Nah, di sini Bu Cici, kesalahan pertamanya itu apa? Mungkin bukan kesalahan sih Bu Cici ya. Mohon izin di bawah sedikit Bu Cici. Saya tadi melihat di situ, sebentar saya sudah catat, model pembelajaran Bu Cici. Model pembelajarannya luring. Ya, bener ya Bu Cici? Ya, ini ya. Nah, sebentar. Ya, model pembelajarannya luring. Nah, mungkin bisa lebih di ini aja Bu. Lebih diperinci. Ya, kalau luring itu kan banyak Bu. Ada apa ya? Oke. Mungkin Ibu ada prakteknya juga atau apa tuh Bu? Eh, ada Pak, ada praktikumnya ya seharusnya ya. Iya, mungkin bisa lebih diperinci lagi ya Bu. Misalnya kayak Oke, siap Pak. kalau saya di sini sebentar, saya membuatnya itu ada. Nah, ada untuk pendekatannya Bu Cici. Di sini saya pendekatannya menggunakan Oh ya. metode center learning. Terus mode pembelajarannya saya memakai cooperative center learning serta metode pembelajarannya saya memakai problem based learning. Mungkin nanti Bu Cici bisa ditambahkan lagi ya. Nah, terus untuk ya ini Bu Cici komponen intinya. Komponen intinya Ibu Bu Cici ini untuk satu semester apa dua semester ya Bu? Ini untuk 1 semester aja Pak. Nah, itu mohon izin Pak Sofian mungkin nanti bisa diberikan pencerahan karena saya juga masih apa ya meraba-raba untuk Kumer ini karena sepengetahuan saya untuk modul ajar itu eh, untuk satu kali pertemuan atau berapa karena di sini kami memakai untuk satu kali pertemuan Pak untuk ini apa modul ajarnya ya. Kalau RPP kami di sini menggunakan untuk 1 semester. Nah, ini kan Bu Cici memakai untuk satu eh 1 tahun ya Bu ya? 1 semester. Oh, 1 semester. Nah, 1 semester, baik. Nah, kalau di sini, di kami ini memakai untuk satu pertemuan. Jadi satu pertemuan itu ada modul ajarnya. Baik. Nah, coba Bu, di bawahnya lagi Bu. Tadi saya lihat ada yang, sebentar. Lagi Bu, lagi Bu. Lagi Bu. Untuk itu Bu, apa, bawa lagi Bu. Terus, terus Bu. Nah, Bu Cici, mungkin di sini bisa dilihatkan asesmen diagnostiknya Bu. Bu Cici ada asesmen diagnostisnya nggak? Asesmen diagnostisnya Bu. Halo Bu, Bu Cici. Asesmennya ini? Iya, yang Iya. diagnostis, yang untuk mengetahui anak itu Bu. Nah, ini kan Ibu langsung asesmen ya Bu ya. Iya. Nah, sebaiknya mungkin nanti ditambahkan dengan asesmen diagnostis Bu. Kalau perencanaan pemantik Ibu sudah ada, saya juga sudah ada. Mungkin di situ bisa ditambahkan dengan asesmen diagnostiknya lagi Bu ya. Bisa Oke, lihat lagi ke siap bawah Bu. Pak. Itu penilaian sikapnya oke. Terus refleksi Ibu ada juga Ibu.
refleksi peserta didik dan guru. Yang mana? Refleksi, Bu. Refleksi peserta didik dan guru. Oh, refleksi yang bawah deh kayaknya. Iya, peserta Benar. didik dan guru. Ini Ibu langsung Oh, lembar nggak ada praktik. ya, Pak. Saya kayak... Nah, iya. Jadi kalau bisa ditambahkan, Bu, itu, Bu. Oh, Refleksi peserta didiknya refleksi. dan guru. Refleksi peserta didik dan guru. Jadi ada dua nanti. Oke. Jadi ada dua pertanyaan untuk refleksi untuk gurunya. Nah, di situ mungkin kasih pertanyaannya, apakah tujuan pembelajaran tercapai untuk gurunya, Bu ya? Apakah nampak siswa belajar secara aktif? Nah, itu untuk refleksi gurunya. Nah, kalau untuk refleksi siswanya, bagaimana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Nah, nanti kan diberikan pertanyaan untuk kepada siswa. Itu, Bu. Ya, LKPD-nya Ibu ada ya, Bu? Oke, siap Pak Danton. Terima kasih banyak. Iya, LKPD ada. Bahan bacaan ada nggak, Bu? Mungkin bisa ditambahkan bahan bacaan. LK-nya ada. Iya, kayaknya ada bahan bacanya. Nah, terakhir mungkin ada ini Ibu daftar pustakanya ya. Biar Ibu kalau mungkin ada yang belum jelas, Bu masih bisa langsung mencari bukunya. Ya. Mungkin itu aja kali ya, Bu. Oke. Mohon maaf ya, Bu ya. Kita sama-sama saling sharing nih, Bu. Karena saya juga masih Iya, nggak meraba-raba. apa-apa. Oke. Ya. Oke, untuk Pak siapa ya? Untuk Pak Izar untuk yang 2013 kurang lebih komentarnya saya juga sama Pak seperti itu pembuatannya Oke, Pak. terima kasih. Memang kalau untuk kurikulum 2013 saya membuatnya untuk satu tahun pelajaran untuk full. Ya. Kurang lebih saya juga sama seperti Pak Izar dan Pak Izar juga lebih terperinci bagus itu Pak Izar. Baik Pak Sofian, kayaknya saya kira saya cukup segitu saja Pak Sofian. Terima kasih. Mohon izin ya Pak Izar Bu Cici, mohon maaf. Makasih. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus buat Pak Danton, Bapak dan Ibu semua. Detail sekali ya. Saya jadi penasaran perangkat pembelajarannya itu seperti apa. Nanti akan saya cek-cek sendiri ya, yang sudah dibuat. Oke, baik Pak Danton. Kemudian satu lagi perwakilan ibu-ibu. Silakan, siapa? Ibu-ibu tidak boleh kalah. Silakan, siapa ibu-ibunya? Silakan, siapa? Atau ini, Pak Danton silakan memilih siapa ibu-ibu yang ingin didengarkan komentarnya. Siap. Mungkin Bu Nunung. Bu Nunung silakan Bu Nunung. Iya Pak, gimana Pak? Kedengeran suara saya? Terdengar, silakan. Kedengaran, mantap. Sesuai dengan paparan yang sudah diberikan tadi, silakan. Aduh maaf Pak, saya berisik nih di sini. Lagi ada anak-anak, gimana Pak? Halo, Assalamualaikum. Silakan. Ya, tadi ngomentarin ini ya Pak, untuk perangkat pembelajaran yang tadi ya Pak, yang kurikulum merdeka. Halo? Suara saya kedengeran nggak Pak? Iya Ibu, benar, betul. tapi sepertinya Ibu tidak tektok mendengarkan respon kami sepertinya. Oh iya, iya Pak, mungkin komentar saya kurang lebihnya sama dengan Pak Danton tadi ya. Jadi untuk membuat perangkat pembelajaran yang kurikulum merdeka yang kecerdasan buatan, terus apa sih namanya, pokoknya yang teknologi-teknologi yang memang butuhkan waktu lama. Saya juga masih hitam putih Pak, masih sama kayak yang tadi share ya. Jadi kalau untuk yang berwarna gitu, satu memang belum begitu bisa ya, jadi harus ngutak-ngatik lagi, misalkan pemakaian Canva dan lain-lainnya gitu. Jadi harus belajar lagi Pak. Gitu. Jadi kesulitannya di situ kalau saya gitu. Masih agak gaptek lah gitu untuk media-media yang di era digital sekarang gitu. Ya, tapi secara keseluruhan ya isinya sama sih seperti itu Pak, punya saya. Oke, baik. Terima kasih banyak
Iya, mohon maaf ya komentarnya ya. Sekedar saya lagi di lab nih sambil ngajar anak juga, jadi agak berisik juga. Oke, baik. Mulai gantian saya akan memberikan komentar ya, Bapak dan Ibu guru semua. Oke, saya akan memberikan komentar kepada dua penyaji kita pada hari ini. Bu Cici monitor, Bu Cici malah hilang tuh. Bu Cici, halo Bu Cici. Oke, sudah kembali lagi. Oke, baik. Jadi jujur Bapak dan Ibu guru semua, saya sangat berharap sebenarnya perangkat pembelajaran yang dibuat ketika kita melihat visual lembar pertamanya saja, kita sudah bisa menyatakan bahwasanya perangkat pembelajaran kita itu adalah perangkat pembelajaran yang inovatif. Oke, karena ada sisi-sisi kreativitas yang berusaha untuk kita berusaha untuk kita tampilkan pada perangkat pembelajaran. Ya. Kalau kita lihat dua tadi, Pak Izhar, kemudian Bu Cici, ternyata kita tidak akan menemukan visual-visual yang membuat kita langsung memberikan simpulan, oke, ini merupakan perangkat pembelajaran yang inovatif. Ya, ternyata keduanya harus kita tahu dulu isinya seperti apa, ya. Kemudian kontennya seperti apa, model pembelajarannya apa, sampai dengan pada media yang digunakan apa. Ya, jadi harapannya the power of hitam putih itu tidak lagi relevan, saya kira digunakan di abad 21 sekarang. Ya, begitu ya Pak Izhar dan Bu Cici. Oke. Jadi silahkan dikreasikan ya. Warna itu bukan hanya hitam dan putih saja ya, Bapak dan Ibu guru semua. Jadi ada banyak sekali yang bisa dikreasikan. Contoh yang saya berikan kemarin itu bisa dilihat ya Bapak dan Ibu guru, bagaimana dari slide pertama sampai dengan terakhir itu berwarna ya, kemudian penuh dengan inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi yang membuat perangkat pembelajaran tersebut memang layak untuk kita klaim sebagai perangkat pembelajaran inovatif. Oke, itu komentar pertama saya. Kemudian komentar kedua, ketika kita membuat perangkat pembelajaran untuk kurikulum 2013, kemarin sudah saya kemukakan harus lengkap, terdiri dari 5 dokumen. Mulai dari RPP-nya, kemudian yang berikutnya bahan ajar, media pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada LKPD sampai dengan instrumen penilaian. Dan tadi sepertinya karena waktu yang sangat singkat mungkin ya, kemungkinannya itu sehingga membuatnya juga masih belum sempurna ya ketika membuat, baik itu untuk yang modul ajar, kemudian yang satu lagi untuk yang kurikulum 2013. Pak Izhar tadi sudah sangat bagus sekali, akan tetapi kalau misalnya media yang digunakan, alangkah baiknya kalau langsung di play saja ya. Langsung kita akan diberikan, oke, ini loh gambarannya, tahapannya nanti menggunakan media ini ya. Jadi kalau kita hanya melihat berupa berupa gambar yang ada, maka itu kan kesannya masih masih belum ready to use, masih belum siap untuk digunakan. Akan tetapi kalau sudah ada prototipe-nya, kemudian sudah langsung nanti bisa akan diimplementasikan, itu akan sangat bagus sekali. Oke, kemudian karena kemarin yang saya kemukakan kepada Bapak dan Ibu guru, perangkat pembelajaran ini di-set hanya untuk 1 kali pertemuan, Bapak Ibu. Oke, ketika kita set 1 kali pertemuan, maka kita akan bertanya, kita akan menanyakan, apakah implementasi project base itu nanti bisa tuntas dalam 1 kali pertemuan? Apakah implementasi problem based learning akan bisa tuntas dalam 1 kali pertemuan? Oke, karena ujungnya nanti Bapak dan Ibu guru semua sekali lagi akan melakukan praktik pembelajaran inovatif sesuai dengan perangkat yang sudah dikreasikan. Dan kita sudah sepakat kemarin ya Pak Widi. Pak Widi, kalau video praktek pembelajarannya yang 15 menit hasil editing dari video selama
2 JP penuh atau 1 JP penuh ketika mengajar itu masih kurang bagus, maka akan kita kembalikan, buat lagi. Gitu ya kemarin ya, Pak Widi, sudah kita sepakati bersama. Oke, ini Pak Safik ini masih kurang, masih belum sesuai dengan template. Silakan buat lagi. Ini Pak Rahmat, wah ini editingnya terlalu keren, tapi kontennya malah tidak terlihat. Banyakkan back sound, banyakkan gambar ya, gitu misalnya ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan saya sekali lagi sangat memaklumi waktu yang tentunya tidak panjang ya. Waktu yang cukup singkat untuk membuat satu modul ajar dengan kelengkapan yang ada pada kurikulum 2013 mulai dari RPP sampai dengan instrumen penilaian. Saya yakin Bapak dan Ibu guru itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, boleh kita beri tepuk tangan untuk usaha keras Bapak dan Ibu guru semua ya untuk menuntaskan perangkat pembelajaran yang masuk dalam kategori inovatif. Oke, berikutnya seperti biasa sekarang sudah jam 9.21, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru untuk langsung masuk ke grup masing-masing ya. Kecuali kelompok 1 tetap di sini karena ini PPG A1 ya. Kelompok 2 silahkan masuk ke PPG A2, kelompok 3 A3 sampai dengan kelompok 5. Yang harus dilakukan adalah membahas tentang mata kuliah ketiga yang namanya apa Bapak Ibu? Namanya adalah praktik pembelajaran. Oke? Jadi akan saya berikan waktu kurang lebih 30 menit. Jangan minta nambah lagi ya. 30 menit cukup ya. Jangan nanti kurang ya. 30 menit untuk nanti menuntaskan diskusi tentang praktik pembelajaran. Dan masing-masing kelompok nanti dalam 30 menit itu sudah siap dengan skenario pembelajaran yang akan dipraktikkan besok pada pertemuan pelatihan hari terakhir. Karena di pertemuan pelatihan hari terakhir itu adalah pada tahapan praktik pembelajaran. Cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, baik. Silakan saya berikan langsung kesempatan untuk bergabung ke kelompok masing-masing. Silakan langsung Bapak dan Ibu guru semua. 30 menit ya, tidak boleh minta waktu lebih lagi. Silakan. Oke. Kelompok 1 tidak boleh kemana-mana ya, tetap di sini kelompok 1 silakan dan langsung nanti siapa yang akan melakukan paparan penjelasan tentang mata kuliah yang ketiga, kemudian skenario pembelajaran seperti apa yang akan disepakati bersama. Begitu ya Bu Neng? Cukup jelas Bu Neng? Oke, silakan Bu Yuni, Bu Yunita. Oke, baik, silakan langsung dimulai saja ya. Kita tinggal bertiga, Pak. Pak Ahmad Baidowi nggak ada lagi ya, Bu? Ahmad Bedowi mungkin bisa di Japri, Bu. Bukannya sudah ada di grup kalau tidak salah ya. Bisa di Japri, tidak apa-apa. Sambil menunggu silakan langsung dibahas saja ya. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu dimulai. Baik, saya share screen ya, Bu Neng ya. Yang materinya.